Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu ya. Pada pertemuan kali ini ya, pembahasan kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan kemarin. Oke, sebelumnya Ibu ingatkan dulu, jadi kalian harus mengisi Google Form terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan mengisi Google Form itu artinya kalian telah mengikuti proses pembelajaran Ibu. Jadi kamu dianggap hadir tidaknya itu Ibu lihat dari Google Form tersebut. Ya. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Jadi di sini akan menjelaskan apa dasar atau apa peraturan atau sila pada Pancasila dan juga pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Oke, yang pertama yaitu pasal 26 ayat 1 dan 2. Di sini menjelaskan adanya hak atas kewarganegaraan. Jadi ini hanya substansinya saja, bukan isi dari pasalnya. Ya, karena kalau isi pasalnya itu lebih panjang ya. Kalian bisa cek di buku Undang-Undang Dasar 1945. Ibu hanya menjabarkan tentang substansinya saja. Jadi pasal 26 ayat 1 dan 2 ini mengenai hak atas kewarganegaraan. Jadi di pasal ini menjelaskan siapa yang menjadi penduduk dan siapa yang menjadi warga negara. Yang kedua ada pasal 27 ayat 1. Pasal 27 ayat 1 di sini menjelaskan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Artinya adalah bahwa setiap warga negara Indonesia itu punya hak yang sama ya dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga ada 27 ayat 2 menjelaskan atas hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya. Jadi di sini menjelaskan bahwa setiap warga negara itu punya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi kalau misalkan orang-orang yang ingin bekerja itu karena memang haknya mendapatkan pekerjaan. Pasal 27 ayat 3. Di sini menjelaskan hak dan kewajiban bela negara. Jadi kita semua itu punya hak untuk bela negara kita sendiri. Bahkan tidak hanya hak ya, tapi melainkan kewajiban kita sebagai warga negara untuk bela negara. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Nah ya, jadi kita itu punya kemerdekaan berserikat dan berkumpul karena dijelaskan dalam pasal 28. Pasal 29 ayat 1. Pasal 29 ayat 1 menjelaskan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, makanya kenapa kita harus berketuhanan yang Maha Esa, yaitu diatur juga dalam pasal 29 ayat 1. Pasal 29 ayat 2. Kemerdekaan memeluk agama. Ya, kita punya kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Ini diatur dalam pasal 29 ayat 2. Pasal 30 ayat 1 dan 2 substansinya mengenai pertahanan dan keamanan. Ya, jadi setiap warga negara, TNI ataupun polisi itu punya hak pertahanan dan keamanan itu diatur dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Pasal 31 ayat 1, 2 dan 3 mendapatkan pendidikan, hak mendapat pendidikan. Ya, jadi kita harus bersekolah ya, menempuh pendidikan. Itu karena hak kita diatur dalam pasal 31 ayat 1, 2 dan 3. Pasal 32 ayat 1 dan 2. Kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 33 ayat 1 sampai 5 ini mengenai perekonomian nasional. Pasal 34 ayat 1 sampai 4 ini mengenai kesejahteraan sosial. Oke, kita lanjut ke hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksi sila-sila Pancasila.
Artinya adalah bahwa hak dan kewajiban warga negara itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nih contohnya ya, jadi yang namanya, ini pengertiannya. Jadi, yang namanya hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental atau merupakan realisasi dari ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Jadi, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nah, contohnya seperti apa? Contoh sikap positif. Ini Ibu hanya ambil satu contoh saja ya. Ini hanya Ibu ambil dalam satu sila. Ini Pancasila sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, ini hanya sila 1 saja. Nah, jadi tugas kalian, tolong kalian cari contoh sikap positif dari sila 2, 3, 4, dan 5. Nanti jawabannya tolong ditulis di buku tulis kalian ya. Lalu difotokan, lalu nanti di-upload ke Google Form-nya. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.